Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam perkuliahan religion. Pembahasan kali ini adalah tentang sumber-sumber hukum Islam, ya. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan. Sumber hukum Islam itu ada 4, ya. Atau diringkas menjadi 3. Yang pertama Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah melahirkan qiyas dan ijma', gitu ya. Oke, di sini pengertian Al-Qur'an dari qara'a, artinya orang itu harus membaca, bacaan. Al-Qur'an itu adalah bacaan. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahasa Arab dengan jumlah 30 juz. Berbahasa Arab, ya. Jadi kalau Quran itu ada tulisannya bahasa Indonesia, itu namanya sudah Quran terjemah. Tapi yang ada di kitab itu adalah namanya Mushaf Al-Quran, gitu ya. Itu pengertiannya gitu. Keistimewaannya adalah orang yang membaca Al-Quran banyak sekali, bahwa Al-Quran merupakan wahyu. Terus ada lagi orang membacanya adalah merupakan ibadah. Segi kemujiatannya banyak sekali, segi keistimewaannya banyak sekali. Menjelaskan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ini dalam Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran itu ada akidah, akhlak, ibadah, dan syariat, fikih. Dan selanjutnya adalah kisah. Jadi yang namanya Al-Quran itu isinya berkaitan dengan itu. Ada akidah, akhlak, ya kan? Akidah itu tentang keimanan, ya kan? Kitab-kitab yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Amanu itu kaitannya dengan akidah. Jadi orang yang diperintah untuk puasa adalah orang yang beriman. Nah, kaitannya dengan Islam. Jadi orang itu kalau orang sudah beriman, berarti dia posisinya seorang Islam yang sudah kuat, gitu ya. Akhlak, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam suatu kepribadian Rasul terdapat suri teladan yang baik. Itu adalah ayat yang menyangkut kaitannya dengan akhlak. Terus ada lagi ibadah, ya kan? Aqimis shalah wa atuz zakah. Ini pengertian ahli tafsir, wawunya itu adalah wawu athaf, artinya sambung. Tidak diterima satu ibadah kalau mengabaikan ibadah lainnya. Tidak diterima zakatnya seseorang kalau dia tidak sholat. Dan demikian juga itu ada yang menafsirkan semacam itu pembahas dalam ibadah. Syariah juga demikian. Syariah itu apa bedanya syariah dan fikih? Kalau syariah itu sifatnya masih mujmal masih global. Kalau fikih sudah substansial, seperti kaitannya dengan wudu, toharoh, babus sholah, babus zakah, babul haji. Tapi kalau syariah itu masih hukum secara luas, ada yaitu tentang ahwalus syakhsiyah. Terus ada lagi masalah ahlul hali wal adi, yaitu dewan perwakilan rakyat, itu syariah, diatur di dalam satu syariah. Ya, yang terakhir adalah tentang kisah, cerita, sejarah dan lain sebagainya. Memang Al-Quran adalah bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran adalah memuat sejarah-sejarah masa lalu.
dalam mengungkapkan sejarah masa lalu itu gaya bahasanya itu berbeda. Katakanlah di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan kata subhana, ya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya kan? Itu ayatnya diawali dengan kata subhana, itu adalah dalam ilmu balaghah namanya hijaz. Lafalnya disebut lafal jalalah. Subhanalladzi bimakna subhanallahulladzi, yaitu kata Allah yang dikaitkan dengan kata sifat. Itu lafal jalalah. Enggak tahu ini mahasiswa mengerti atau tidak, pokoknya didengerin aja, mudah-mudahan bisa diteruskan dalam kajian berikutnya lagi. Tapi di dalam terminologi bahasa Arab itu namanya tasbih, subhana, ya kan. Jadi setiap kali Allah mengungkapkan sejarah masa lalu di dalam Al-Quran itu adalah satu dengan lain berbeda. Contohnya yaitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, gaya bahasanya atau awal katanya tidak menggunakan subhana, tapi pakai ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah. Khalifah itu sebagai pemimpin di muka bumi. Ya. Terus berikutnya lagi, tatkala Nabi Nuh alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud 10 hari 10 malam tapi tidak lecet sedikit pun. Itu ayatnya tidak pakai subhana tapi pakai ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kalau Anda mau pengen membuktikan kesaksian ayat ini, silakan dihafalkan besok, bakar sampah di kebun sampai kalau apinya besar, lalu Anda baca 3 kali ya narukun bardan wassalaman ala Ibrahim, Anda nyemplung di api yang menyala itu, insya Allah hangus gitu ya kan. Lah kalau modelnya Nabi Ibrahim itu adalah maksum, terhindar dari dosa, kalau Anda kan kebanyakan dosa. Ini namanya kisah. Ya, ini kalau Anda tertarik ya suatu saat nanti kita bisa sharing bersama-sama. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, untuk berikutnya lagi yaitu ini fungsi dan kedudukan Al-Quran ya. Karena kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling tinggi, ya kan? Ya, fungsinya sebagai hudan, sebagai bayinan, dari furqan, sebagai syifa, hujjah itu. Kalau sebagai hudan itu ada sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah itu ya hafal ya, dzalika alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai furqan, pembeda, sebagai syifa, yaitu sebagai obat baik jasmani maupun rohani lah. Kalau mempunyai konteks nanti kita akan bahas berikutnya. Kalau hadis, Anda lihat di sini ya, hadis itu apa? Ucapan, perkataan, ucapan. Jadi saya jelaskan di sini adalah seperti pengertian hadis. Hadis atau as-sunnah itu adalah ucapan, perbuatan dan takrir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi katakanlah di sini kalau ucapan, ya contohnya hadis yang kaitannya dengan ucapan adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Kalau kaitannya dengan perbuatan, kama ra'aitumuni sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti saya melihat solat. Lah Anda kan belum pernah lihat Nabi. Ya paling tidak Anda harus belajar orang yang ahli fikih, ahli hukum, ahli agama yang bisa menerangkan tentang
Sholat cara Rasulullah Muhammad SAW. Kalau takrir, bagaimana takrir? Takrir itu adalah ketetapan Nabi. Artinya apa? Seorang sahabat yang berbuat tapi Nabi mendiamkan. Artinya apa? Diamnya Nabi itu adalah boleh. Suatu contoh umpama saja seorang sahabat mencoba melakukan perkawinan, persilangan antara kurma satu dan lain. Ya kan? Nah, makanya diamnya Nabi itu boleh, silakan. Pada konteks lain, Nabi juga pernah ditanya tentang masalah pertanian. Akhirnya Rasul mengatakan antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu gitu ya. Jadi umpama saja ada tradisi di kampung, ya kan? Ya kalau cari tradisi sama zaman Nabi enggak ada gitu ya. Kalau di kampung ada kumpulan apa contohnya ya. Ada tradisi sepasaran, ya kan? Terus ada lagi yaitu orang punya gawe nganten, itu ada midodareni, ada kembar mayang. Itu adalah Anda jangan bertanya, itu hadisnya mana? Jambuluwanen ya enggak ketemu hadisnya itu, ya kan? Nah, menggunakan konteks Nabi kalau kaitan urusan dunia ya antum a'lamu fi umurid dunyakum. Itu cukup sudah mewadahi apa yang disampaikan Nabi gitu ya. Oke. Terus ada lagi macam-macam hadis, ada qauliyah, fi'liyah, takririyah tadi sudah kami singgung. Terus ada pembagian hadis, ada mutawatir dan hadis ahad. Nah, ini diperdalam dalam suatu kitab yang namanya Mustalah Hadis. Ya. Terus fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan takriri, ada bayan tafsir, ada bayan tasrif. Makanya kalau Anda belajar tafsir itu adalah tidak hanya terjemah, di situ ada yang disebut komponen tahlilul lafzi, kata demi kata, dan di situ diterangkan dengan hadis-hadis Nabi. Terus ada lagi yaitu ahkamut tasyri', pengambilan hukum, itu juga didasarkan hadis-hadis Nabi. Terus ada lagi sababun nuzul, itu juga ada dijelaskan hadis Nabi dan lain sebagainya. Itu namanya belajar tafsir. Jadi hadis adalah menguatkan posisi Al-Quran. Oke ya para mahasiswa. Oke, berikutnya lagi di sini ada istihad. Oke, langsung saya jelaskan di sini. Istihad itu adalah bahasa saya adalah dilakukan oleh para mujtahid dengan mengeluarkan segala kemampuan baik pikiran maupun tenaga untuk melakukan istinbat hukum. Itu namanya istihad. Ada dua istihad, bentuk istihad, yaitu ada qiyas dan ijma'. Katakanlah umpama saja bagaimana hukumnya membudidayakan babi, membudidayakan ternak babi. Hukumnya bagaimana? Padahal di dalam Quran cuma disebutkan lahmul khinzir, hurimat alaikumul lahmul khinzir. Iya kan? Diharamkan bagi kamu semuanya yaitu daging babi. Sekarang membudidayakan terus dijual tapi enggak makan dagingnya boleh. Ya kan? Nah, itu istihad para ulama bahwa membudidayakan dan menghasilkan dan uangnya dimakan dan uangnya nanti dibelanjakan sesuatu dimakan ya sama aja dengan ilatnya sama, yaitu sama aja dihukumi dengan orang makan daging babi. Maka membudidayakan ternak babi itu adalah hukumnya haram. Itu namanya istihad pada bidang ijma', kesepakatan para ulama ahli fikih. Begitu ya. Contohnya lagi begini, bagaimana hukum bayi tabung? Bayi tabung itu sekarang bahasanya apa ya? Lebih keren lagi ada kok. Jadi bayi tabung itu di sini adalah seorang
seorang laki dan perempuan yang berstatus suami istri setelah nikah tidak lancar diberikan keturunan, kadang-kadang sampai 10 tahun. Ada cara medis yaitu bayi tabung, yaitu mempertemukan sperma dan ovum, dimasukkan dalam bejana tertentu, dan di dalam bejana itu terjadi suatu pembuahan, akhirnya dimasukkan ke rahim, maka istrinya hamil. Jadi yaitu bayi tabung itu adalah pembuahan di luar rahim. Nah, terjadilah masalah hukum Islam, masalah syariah, boleh atau tidak. Akhirnya para ulama sama berembuk membuka kitab. Terjadilah suatu perdebatan antara ulama ahli kitab, terutama kitab kuning, Baksul Masail. Boleh enggak itu? Akhirnya mempunyai kesimpulan kalau laki-laki dan perempuan itu adalah dilakukan dalam status nikah suami istri yang sah, hukumnya boleh. Itu namanya produk dari ijma. Tapi kalau dilakukan di luar itu, artinya laki dan perempuannya tidak berstatus suami istri, dihukumi zina, tidak boleh. Nah, itu namanya produk ijma. Sekarang kalau kias, bagaimana kias itu? Kias itu adalah menganalogikan, mempersamakan suatu hukum yang belum jelas-jelas ada di dalam Quran maupun hadis. Jadi sekali lagi yang namanya kias itu adalah menganalogikan hukum yang belum jelas ada di dalam Quran dan hadis. Menyamakan. Contohnya gini. Bagaimana hukum meminum minuman keras seperti jenewer, whisky, topi miring, bir. Iya kan? Di dalam Quran enggak ada. Coba Anda cari di Quran apa ada, ya kan? Tapi ini termasuk minuman keras. Ini halal atau haram? Nah, akhirnya para ulama mencari dasar hukumnya bahwa di dalam Quran cuma ada dalil khurimat alaikumul khamru. Diharamkan atas kamu semuanya itu adalah khamr. Gitu ya. Lah bagaimana minum jenewer? Ya kan? Lah bisa enggak disamakan antara khamr dengan jenewer? Punya persamaan ilat. Ilat itu sifat. Antara jenewer dengan khamr itu punya sifat, walaupun toh sebenarnya asal mulanya berbeda. Kalau khamr dibuat dari anggur, tapi kalau jenewer terbuat dari alkohol, ya. Maka dari itu ada persamaan ilat yaitu memabukkan. Dasar hadis apa disebutkan? Kullu muskirin haramun, setiap kali yang memabukkan itu adalah haram. Maka jenewer dan teman-temannya itu adalah hukumnya haram, seperti halnya Allah mengharamkan khamar. Di Quran enggak ada khurimat alaikumul jenewer wal whisky wal bir wal topi miring, itu enggak ada. Tapi kalau di Al-Quran cuman khurimat alaikumul khamru. Gitu ya para mahasiswa ya. Oke, saya kira ada dua produk antara ijma dan qiyas. Yang terakhir tadi masalah khamr disamakan dengan jenewer dan jenewer, topi miring, bir itu dianalogikan dengan khamr adalah produk namanya qiyas. Ijtihad pada produknya qiyas. Gitu ya para mahasiswa ya. Cukup, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Kembali ke studio dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.